Pemirsa, tidak lama lagi tahun politik segera datang. Beberapa nama muncul untuk dijagokan sebagai kepala daerah hingga presiden mendatang. Selain nama Prabowo Subianto, nama Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan pun dijagokan menjadi pesaing Joko Widodo pada perhelatan Pilpres 2019 mendatang. Lantas, siapa lagi yang akan menjadi pesaing Joko Widodo selain Prabowo dan Anies? Lembaga survei Indobarometer mengeluarkan hasil survei terbaru terkait penantang potensial Joko Widodo pada Pilpres 2019 mendatang. Namun nama Joko Widodo tetap unggul jika dibandingkan dengan nama calon lainnya. Menurut survei tersebut, nama Anies Baswedan, mantan Menteri Pendidikan yang kini menjadi Gubernur DKI Jakarta, bisa menjadi kuda hitam dan menjadi penantang kuat Joko Widodo dalam pemilihan Presiden 2019 mendatang. Dalam survei yang digelar Indobarometer selama November 2017 lalu, nama Anies Baswedan menempati peringkat ketiga, baik dalam sesi pertanyaan terbuka maupun tertutup tentang calon presiden yang akan dipilih pada Pilpres 2019 mendatang. Namun nama Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, hingga kini masih membayangi nama Joko Widodo dalam perhelatan Pilpres 2019 mendatang. Menurut penelitian Indobarometer, hasil survei tersebut menunjukkan bahwa Jakarta merupakan kunci untuk memenangi kontestasi politik nasional. Anies Baswedan yang berhasil merengkuh kursi Gubernur DKI Jakarta menjadi terkenal seantero negeri. Kalau peluang untuk sebagai salah satu calon sih bisa, tapi kalau kuda hitam sih banyak variabel yang harus kita lihat. Tapi setidaknya dengan munculnya nama Anies di hasil survei kita, ini menggambarkan bahwa selain dua nama yang bertengger selama ini di survei, itu selain Jokowi dan Prabowo, artinya ada beberapa nama alternatif yang belakangan ini muncul. Salah satunya itu AHY, kemudian yang kedua itu Anies, kemudian yang kedua AHY, kemudian yang ketiga Gatot Nurmantio. Nah, tiga nama ini menjadi potensi yang pilihan alternatif bagi calon-calon yang bermunculan belakangan ini. Nah, dari hasil survei kan kelihatan dari beberapa nama, kemudian kita simulasikan, dan untuk wakil presiden juga tidak jauh berbeda dari nama-nama yang muncul tadi. Hal serupa juga terjadi pada Agus Harimurti Yudhoyono yang merupakan putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono yang namanya kini semakin dikenal usai bertarung dalam Pilkada DKI Jakarta beberapa waktu lalu. Meski mendapat hasil terkecil pada Pilkada DKI Jakarta, namun suami dari Anissa Pohan ini semakin dikenal oleh masyarakat Indonesia. Apalagi saat ini Agus Yudhoyono kerap mengunjungi daerah-daerah meski hanya sekedar menyapa dan mendengar keluhan masyarakat. Partai Demokrat berterima kasih kepada rakyat yang sudah memberikan respon yang positif terhadap AHY. Sekalipun AHY ini dalam kancah politik baru tidak lebih dari 1 tahun, ya, dan ini sudah cukup signifikan. Dan untuk itu kami mendukung betul supaya AHY ini terus berkomunikasi dengan rakyat, ya, melakukan kontak secara langsung dengan rakyat. Nah, yang kedua, siapa yang maju menjadi capres, berapa orang yang akan menjadi capres dan wakil presiden nanti tergantung dari Mahkamah Konstitusi nanti. Nah, kalau Mahkamah Konstitusi nanti meloloskan judicial review tersebut, maka perbedaannya akan lebih dinamis lagi. Sebaliknya kalau tetap menolak, maka kami perkirakan akan ada 3 pasang yang akan muncul dengan catatan koalisi yang sekarang ini tetap solid, tetapi kalau tidak solid maka akan timbul 3
pasang calon Tiga presiden. pasang itu apakah termasuk Demokrat yang akan mengajukan? Ya, kita harapkan begitu, karena memang ini merupakan suatu keputusan dari Partai Demokrat bahwa kami menetapkan bahwa AHY akan kami calonkan sebagai presiden ataupun calon wakil presiden. Selain nama Anies Baswedan dan Agus Yudhoyono, nama Panglima TNI yang segera pensiun Jenderal TNI Gatot Nurmantio juga menjadi salah satu nama yang masuk dalam 5 besar dalam sejumlah survei. Meski dianggap sering mengeluarkan pernyataan kontroversi, namun mantan KSAD ini juga dianggap dekat kalangan Islam. Pemirsa, berita-berita pilihan selama sepekan telah kami sajikan untuk Anda. Terus saksikan kami di program News of the Week pekan depan. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran serta email di redaksi Berita 1 TV atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Atas nama seluruh kerabat kerja bertugas saya, Yati Syarif undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.